Kayaknya kita semua sering banget ya dengar kalau ada semacam resep rahasia buat sukses di dunia bisnis. Seolah-olah ada satu buku panduan sakti yang kalau kita ikutin, sukses itu pasti di tangan. Tapi, pernah kepikiran nggak gimana kalau buku resep yang sama yang diikutin semua orang itu justru jadi penghalang terbesar kita? Iyalah, siapa sih yang nggak pengen bangun bisnis yang sukses? Itu kan impian yang bikin kita semua semangat. Tapi, coba deh kita berhenti sebentar dan bertanya, apa benar jalan yang rame-rame ini satu-satunya jalan menuju puncak? Coba deh, ingat-ingat lagi. Seberapa sering kita dengar nasihat kayak think big, kejar pasar yang paling besar, atau pokoknya harus jadi yang pertama. Nasihat-nasihat ini tuh udah kayak gema di dunia bisnis. Diulang terus-terusan sampai kita anggap itu satu-satunya kebenaran. Nah, disinilah kita mulai belok dari jalan yang biasa. Gimana kalau semua wejangan bijak itu sebenarnya malah jadi jebakan? Gimana kalau jalan menuju sukses yang sejati itu bukan lurus ke depan, tapi justru sebaliknya, melawan arus? Yuk, kita mulai dengan satu pertanyaan super penting dari Peter Thiel. Kebenaran penting apa yang cuma sedikit banget orang setuju sama kamu? Ini bukan soal jadi aneh atau beda cuma buat gaya-gayaan ya. Ini tantangan buat nemuin sebuah rahasia, sebuah kebenaran mendasar soal dunia yang gak dilihat orang lain. Karena justru di dalam rahasia itulah peluang terbesar sembunyi. Oke, mari kita bongkar monster pertama. Mitos kalau kita harus langsung ngejar pasar raksasa yang nilainya miliaran dolar dari hari pertama. Kedengarannya keren, ambisius banget kan? Tapi, apa ini beneran langkah paling cerdas? Atau justru langkah pertama menuju jurang kegagalan? Coba lihat perbandingan ini deh. Pola pikir konvensional itu bikin kita ikutan perang buat dapetin sepotong kecil dari kue raksasa yang udah diperebutin semua orang. Tapi pemikir kontrarian bilang, enggak, makasih. Mereka lebih milih mendominasi katakanlah 80% dari sebuah toko kue kecil yang nyaman di pojok jalan. Intinya bukan soal seberapa besar pasarnya di awal, tapi soal jadi raja di kerajaan kecilmu sendiri dulu. Dan ini bukan cuma teori loh, lihat aja raksasa-raksasa teknologi sekarang. Facebook itu nggak langsung nyoba ngubungin seluruh dunia di hari pertama. Mereka naklukin dulu satu benteng kecil bernama Harvard. Amazon juga nggak langsung jualan segalanya. Mereka jadi penguasa absolut di dunia buku dulu. Dengan mendominasi sebuah niche atau ceruk pasar, mereka membangun benteng yang nggak bisa ditembus, yang akhirnya jadi landasan buat ekspansi gede-gedean di kemudian hari. Lanjut ke mitos kedua, yang mungkin paling bahaya di zaman media sosial sekarang ini. Salah kaprah antara kelihatan kaya dengan beneran kaya. Percaya deh, keduanya itu dua dunia yang beda banget dan seringnya yang satu justru menghancurkan yang lain. Ini dia intinya. Morgan Housel ngingetin kita kalau kekayaan sejati itu kayak gunung es. Bagian terbesarnya, yang paling kuat, itu ada di bawah permukaan. Nggak kelihatan. Mobil mewah, jam tangan mahal, itu cuma puncak kecil yang nongol di atas air. Kekayaan yang sebenarnya itu aset-aset tak terlihat yang kerja keras buat kamu pas kamu lagi tidur. Investasi, tabungan, bisnis yang jalan terus. Coba bayangin seorang valet di hotel mewah. Tiap malam dia lihat mobil-mobil super mahal datang dan pergi. Lama-lama dia sadar ada satu pola. Yang nyetir Rolls-Royce sewaan itu seringkali cuma punya cicilan gede dan tabungan tipis. Tapi miliarder beneran, mereka malah datang pakai Honda Accord yang sederhana. Pelajarannya jelas banget. Mobil mewah itu sinyal pengeluaran uang, bukan sinyal kepemilikan kekayaan. Jadi kita bedain ya. Jadi tajir itu fokusnya ke pendapatan tinggi buat bayarin pengeluaran yang tinggi juga, seringnya demi dapat validasi dari orang lain. Sebaliknya, jadi kaya itu soal membangun aset yang ngasih kamu sesuatu yang jauh lebih berharga dari mobil mewah, yaitu kebebasan. Fokusnya adalah nabung dan investasi, bukan buat pamer, tapi buat membeli kendali atas waktu dan pilihan hidupmu sendiri. Oke, kita udah ancurin mitos-mitos lama. Sekarang saatnya kita bangun sesuatu yang baru. Ini waktunya kita nyusun buku aturan kita sendiri. Sebuah kerangka buat main dengan cara yang beda dan jauh lebih cerdas. Nah, ini dia 4 pilar utama dari pendekatan kontrarian. Pertama, lupain obsesi sama tujuan akhir dan jatuh cintalah sama proses atau sistem harian kamu. Kedua, kuasai dulu pasar terkecil yang bisa kamu temuin, baru deh perluas dari sana. Ketiga, temukan segelintir hal yang benar-benar penting dan berani bilang enggak ke sisanya. Dan yang paling penting, keempat, definisikan ulang kesuksesan, bukan sebagai kemewahan, tapi sebagai kebebasan sejati. Yuk kita bahas aturan pertama. James Clear ngejelasin ini dengan keren banget. Tujuan itu soal menangin satu pertandingan, tapi sistem itu soal mastiin kamu bisa terus main selamanya.
Pemenang dan pecundang itu seringkali punya tujuan yang sama loh. Yang bedain mereka itu adalah sistem konsisten yang mereka jalanin. Hari demi hari tanpa bolong. Aturan berikutnya pas banget digambarin sama prinsip Pareto. Sederhananya gini, 80% hasil kamu itu datangnya cuma dari 20% usaha kamu. Tugas seorang pemikir kontrarian itu bukan kerja lebih keras, tapi jadi detektif yang cerdas. Cari tahu mana 20% aktivitas paling penting itu, curahin semua energi ke sana, dan secara strategis singkirin 80% sisanya yang cuma buang-buang waktu. Kita udah bahas konsep-konsep besarnya. Sekarang, yuk kita bawa semua ini kembali ke diri kita masing-masing. Gimana caranya kita bisa pakai kacamata kontrarian ini buat ngelihat bisnis dan hidup kita dengan cara yang benar-benar baru? Perjalanan kita udah hampir sampai di puncaknya nih. Kita udah nantang semua pemikiran konvensional dan nyusun buku aturan yang baru. Tapi semua ini kan cuma peta. Pertanyaan terpenting yang bakal nentuin tujuan akhirmu ada di depan. Dan ini dia pertanyaannya, tantangan buat kamu. Di dalam kepalamu, apa satu kebenaran penting yang kamu yakini sepenuh hati meskipun kebanyakan orang di sekitarmu nggak setuju? Jawabanmu buat pertanyaan ini adalah kompasmu. Itulah yang bakal nuntun kamu ke jalan yang jarang dilewatin orang, jalan menuju terobosan yang sesungguhnya. Jadi, ingat ini ya, jangan pernah takut buat berpikir beda. Kesuksesan yang luar biasa itu nggak akan pernah kamu temuin di jalan tol yang rame dan macet. Dia itu sembunyi di jalan setapak yang sepi, nunggu buat ditemuin sama mereka yang cukup berani buat melawan arus dan ngikutin kompas kebenaran mereka sendiri.